Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi pagi Pak Guru. Saya mohon Alhamdulillah. sehat semua ya. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Ada yang sakit hari ini anak-anak? Ada Pak. Ada. Siapa yang sakit? Yang lagi off cam Pak. Ada yang ada yang sakit hati? Ya ada. Ada yang patah hati? Ya ada. Aman. Gak ada ya. Oke, baik. Sebelum pembelajaran olahraga hari ini dimulai, Pak Sony minta tolong kepada Saudara Cahya untuk memimpin doa. Silakan dipimpin Baik, teman-temannya Pak. untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Pak. Baik teman-teman, sesuai dengan arahan dari Pak Sony, kita harus berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang Pak Sony jelaskan nanti menjadi ilmu yang berkah. Oke. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Pak. Ya, terima kasih Cahya. Anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Pak Sony dalam pembelajaran PJOK. Pak Sony ada kata-kata mutiara untuk kalian. Apakah kalian tahu tentang seorang Cristiano Ronaldo? Ada yang tahu siapa itu Tahu, Cristiano Pak. Ronaldo? Tahu Pak, Pemain bola. Madura United. Ya, bukan Madura United, tapi di Manchester United ya. Jadi Ronaldo itu punya statement yang sangat bagus, motivasi tertinggi dalam diri kalian untuk meraih kesuksesan adalah diri kalian sendiri. Oleh karena itu kalian harus memotivasi diri kalian sendiri, rajinnya belajar yang giat supaya nanti kalian sukses. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Sony presensi untuk mengecek kehadiran kalian. Saudara Cahya hadir. Hadir Pak, tadi yang doa. Pak Rudi nakal Pak. Ya. Pak Rudi nakal. Anak kalian sudah SMK ya, jangan kalian anak SD lagi ya. Kalian sudah SMK semua, harus bisa memposisikan diri lebih dewasa. Oke, bisa dipahami anak-anak? Siapa? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, saya lanjutkan presentasinya ya. Pak sampean. Saudara Sony Sarwo Edi hadir? Hadir Pak. Bagus. Zainal Fanani hadir? Siapa hadir? Ya. Saudara Ruli hadir? Hadir Pak, hadir. Saudara Yuski hadir? Hadir Pak. Oke, berarti hari ini hadir semua ya anak. Syukur alhamdulillah. Pak Sony ingin refresh kembali tentang mata pelajaran yang kalian pelajari sebelumnya. Masih ingat kemarin kita mempelajari mata pelajaran apa? Materi tentang apa? Ada yang ingat? Kita kemarin pelajari tentang bola basket, Pak. Ya, mungkin saudara Fanani kemarin nggak masuk ya. Jadi kita kemarin materinya adalah manfaat aktivitas fisik. Anak-anak masih ingat apa manfaat aktivitas fisik yang kemarin kalian pelajari untuk diri kita sendiri? Biar sispek Pak, menurutnya. Biar sehat Ya. Pak, biar sehat. Oke, bagus sekali. Pak Yuski, apa manfaat aktivitas fisik? Oke, anak-anak. Jadi kemarin kita sudah mempelajari materi tentang manfaat aktivitas fisik. Untuk hari ini, kalian semua akan mempelajari materi tentang bahaya penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Oleh karena itu, habis ini Pak Sony akan menampilkan PowerPoint. Silakan disimak. Apakah sudah tampil anak-anak di Google-nya masing-masing? Belum.
Apa sudah Belum, tampil Pak. anak-anak? Ya ini sudah. Sudah Pak, sudah. Ampun Pak. Ya. Bahaya, Sebelum kita pembelajaran, sebelum kita pembelajaran kita yel-yel dulu anak-anak biar semangat. Kalau Pak Sony bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa, yes. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya, Pak. Bisa Pak. Kita mulai ya. Saya belum paham, Pak. Belum. Semangat. Saya jelaskan lagi. Ruli, tolong diperhatikan lagi. Kalau Pak Sony pagi, kalian jawabnya pagi, yes, pagi, pagi. Bisa dipahami? Paham Pak. Bisa. Tadi ada. Kasih contoh, Pak. Ini seperti ini ya. Pak Sony bilang semangat pagi. Saya jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes. Pagi, pagi, pagi. Diangkat ke atas 3 kali. Yes. Yes ke bawah. Oke, kita mulai sama-sama biar ini semangat Pagi. 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 Yes. Luar biasa. Beri aplaus untuk kita Luar semua. biasa. Oke anak ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang bahaya HIV/AIDS. Sudah bergerak selainnya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, Pak. Sudah ya. Nah, KD yang kita pelajari hari ini adalah 3.10, yaitu menganalisis bahaya, cara penularan, dan cara mencegah HIV/AIDS. Untuk KD 4.10-nya mempresentasikan hasil analisis bahaya, cara penularan, dan cara mencegah HIV/AIDS. Oke, itu KD yang akan kita pelajari hari ini. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kalian capai dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menganalisis bahaya, cara penularan, dan mencegah HIV/AIDS dengan baik dan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, hari ini kalian nanti akan mempresentasikan dalam bentuk poster bahaya HIV/AIDS terhadap tubuh, cara penularan HIV/AIDS, dan cara mencegah HIV/AIDS. Jadi anak-anak nanti kalian akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Dengan proyeknya nanti akan adalah membuat poster yang intinya poster tersebut materinya mempresentasikan tentang bahaya HIV/AIDS, cara penularan, dan juga cara pencegahannya. Untuk penilaiannya, nanti kalian akan mendapatkan beberapa penilaian. Yang pertama, presentasi tentang tugas proyek yang kalian laksanakan dalam bentuk diskusi kelompok. Dan yang kedua, nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang akan saya kirim melalui Google Form di grup WA kelas kita masing-masing. Sebelum itu, silakan kalian lihat video berikut tentang masalah HIV/AIDS. Silakan kalian menganalisis, mengidentifikasi, dan menganalisis sebanyak mungkin pertanyaan mengenai HIV/AIDS. Silakan simak video berikut. Desember 2021 tercatat ada 12.356 penyintas HIV/AIDS yang melakukan pelayanan kesehatan di Kota Bandung. Rinciannya 5. Suaranya kecil, Pak. Merupakan warga Kota Bandung yang memiliki umur 20 sampai 29 tahun. Kasus positif HIV/AIDS kategori mahasiswa mencapai 6,97% atau mencapai 414 kasus, serta 664 diantaranya adalah ibu rumah tangga. Yang umumnya diketahui, HIV menular melalui hubungan seksual beresiko. Namun nyatanya, ada beberapa fakta lain soal penularan HIV. Simak penjelasan Dr. Richard Suwandi, dokter spesialis penyakit dalam berikut ini.
HIV ini sangat, ini mungkin banyak miskonsepsi ya. HIV ini hanya menular melalui udara. Kita harus tahu ya. Jadi banyak kan pertanyaannya apabila teman kita atau kita bekerja dengan HIV atau HIV ini bisa nggak sih kita tertular hanya dengan bersalaman atau yang trennya itu berduaan saja, bisa nggak? Itu sangat jarang sekali. Jadi yang paling penting harus ada darah dari si penderita yang masuk ke lapisan mukosa, baik mulut, mata, ataupun organ kelamin mungkin yang masuk di bagian tubuh orang yang sehat untuk bisa terjadi menularkan penyakit HIV ini. Jadi ya memang yang paling sering penyebaran HIV ini ya diantaranya melalui penggunaan oksigen bergantian, di mana ya ada tukaran darah dari situ ya. Kemudian melalui transfusi yang mungkin tidak ter-screening zaman dulu kan belum tahu ada penyakit ini, jadi nggak ada saringannya, kita nggak tahu juga bisa positif atau ya yang non alat bisa juga bukan hubungan terutama untuk kaum jenis di mana hubungan dengan itu sangat lebih bahkan karena hubungan secara ya, untuk hubungan itu tidak ada lubrikasi dan sangat rawan ada nekat dan ada transfusi dari si penderita ke yang dari hubungan seksual itu sendiri seharusnya tidak. Jadi misalnya hubungan seksual itu ya katakanlah seorang bisa menjamin hubungan seksual ini tidak ada kontak darah sama sekali dari si penderita ke orang yang sehat, seharusnya tidak menular. Makanya untuk itu kenapa diingatkan sekali ya diantaranya kondom itu memang sangat cukup efektif dan cukup efektif untuk mencegah transmisi HIV. Orang yang terkena HIV tidak bisa sembuh, tapi dengan minum obat antiretroviral setiap hari seumur hidup, infeksi HIV bisa dikendalikan. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya. Oke anak-anak, sudah disaksikan videonya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mengenai video tadi, Saudara Cahya, ada pertanyaan mengenai video tadi? Saya malu Pak mau bertanya Pak, sensitif. Nah, nggak apa-apa. Di sini kita belajar, jangan selalu berpikiran negatif. Kita belajar berpikiran positif karena ini sangat pengaruh untuk kesehatan juga keselamatan kita. Ya Pak. Silakan Cahya. Atau siapa yang Saya ingin jelas tanya? kok Pak. Saya Pak Sony. Oke, silakan, Saudara Cahya. Fanani ngomong Pak, Fanani Pak mau bertanya Pak, Fanani. Fanani, oke. Apa Fanani? Tadi kan katanya Pak Dokter yang di video itu kan penularannya melalui darah Pak. Nah seandainya saya kecipratan darahnya orang itu, apakah saya tertular? Oke, pertanyaan sangat bagus. Ada yang bisa bantu jawab anak-anak? Dewi bisa bantu jawab? Seandainya Saya Pak. kamu kecipratan. Oke, Cahya, silakan. Enggak, kalau menurut saya sih tidak Pak, kalau kecipratan saja atau terkena di kulit enggak masalah Pak. Tapi kalau bercampur dengan darah kita di dalam tubuh kita baru bisa tertular Pak. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Saudara Cahya. Jawaban sama kayak Pak. Saya enggak dikasih plus Pak, saya tanya tadi. Oke, yang bertanya juga kita kasih aplaus untuk Saudara Fanani. Oke anak ya, dari pemaparan tadi, apa sih HIV/AIDS itu? Ada yang bisa tahu, ada yang bisa menjawab? Saudara Ruli, apa sih HIV/AIDS itu? Kulit, Saudara Pak. Ruli? Penyakit kulit. Oke, ada jawaban lagi? Ada jawaban lagi dari anak-anak tentang HIV/AIDS? Apa sih HIV/AIDS itu? Pokoknya penyakit yang membahayakan. Penyakit yang membahayakan. Oke, bagus.
Jadi anak-anak Maksudnya. di sini Pak Sony akan sedikit Raja Singa. Oke, apalagi jawabannya? Sudah? Jadi bahaya HIV/AIDS. HIV/AIDS itu adalah merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Dengan akhirnya hilangnya daya tahan tubuh sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena mematikan. Dan apabila kita tertular virus tersebut, maka sistem kekebalan tubuh yang kita miliki itu akan melemah sehingga segala bentuk penyakit itu akan mudah datang dan menyebabkan kematian. Untuk pelajaran selanjutnya, kalian harus menganalisis apa sih bahaya HIV/AIDS. Terus yang kedua, bagaimana cara penularannya dan juga cara pencegahannya. Oleh karena itu, kalian akan Pak Sony beri tugas proyek yang akan kalian laksanakan secara berkelompok. Oke ya, untuk kelompoknya sudah Pak Sony bagi. Jadi saya jelaskan dulu alur pengerjaan proyeknya kalian. Setelah saya bagi kelompok, nanti kalian akan membuat beberapa langkah-langkah pengerjaan proyek. Yang pertama, kalian nanti akan membuat poster tentang bahaya dan cara penularannya. Isinya poster tersebut harus menjelaskan tentang analisis bahaya, cara penularan, cara pencegahan, dan juga akan kalian presentasikan. Kelompoknya langsung saja saya bagi. Untuk kelompok 1, ketua proyeknya Saudara Cahya, anggotanya Saudara Sony Sarwo Edi. Kelompok 2, kepala proyeknya Zainal Fanani, anggotanya Ruli dan Rudianto. Kelompok 3 ada Dewi dengan Siana. Kelompok 4 Yuski, Taufan dan juga Rista. Untuk alur pengerjaan proyeknya, setelah kalian Pak Sony bagi kelompok, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Yang kalian tentukan yang pertama kali adalah tahapan planning, yaitu penentuan bahan dan pembagian tugas dari masing-masing kelompok. Untuk materinya bisa kalian lihat di materi ajar yang sudah Pak Sony berikan semalam, dibuka kembali. Kalian bisa browsing di YouTube, di Google, di Instagram, dan lain sebagainya. Untuk tahap yang selanjutnya, pengerjaan tugas, kalian nanti bekerja sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh ketua kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas proyek ini. Setelah itu kalian kumpulkan dan kalian presentasikan. Bisa dipahami anak-anak sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Silakan Paham, Pak. Paham. Oke, pinter. Silakan berkumpul dengan timnya masing-masing. Karena kita ini daring, berkumpulnya nanti kalian bisa chatting via WA ataupun via Telegram dan lain sebagainya. Yang penting kalian komunikasinya lancar. Pak Sony kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk bekerja. Nanti akan dipresentasikan tiap kelompok. Silakan dikerjakan. Nanti tugasnya langsung dikirim ke Pak Sony ya, Pak. Ya, tugasnya yang sudah selesai silakan dikirim ke Pak Sony. Nanti Pak Sony bantu share screen. Jadi kalian tinggal membuka dan menjelaskan. Siap, Pak. Silakan dikerjakan. Ya, Pak. Oke. Pak. Saudara Fanani, bagaimana tugasnya? Apa ada kendala dengan tugas kelompoknya? Masih dalam pengerjaan proses. Saudara Fanani? Tidak ada kendala ini. Tapi ini Pak, Oke. tidak ada kendala Pak. Aman. Sudah sampai mana pengerjaannya, Fanani dan kawan-kawan?
masih dalam proses penggambaran poster, tapi belum diwarnai. Poster. Oke. Kalian ingat untuk pengerjaan project ini, kalian bisa menggunakan laptop masing-masing ataupun aplikasi Canva, edit video dan lain sebagainya ya. Karena kalian sudah SMK, oleh karena itu harus digital. Posternya berbentuk digital, bukan lagi berbentuk gambar ya. Siap Pak, masih mencari warna yang cocok supaya lebih menarik. Oke. Oke. Kelompoknya Cahya, apakah ada masalah dalam pekerjaan? Aman Pak, sudah Pak, sudah Aman ya? aman. Saya sudah kirim datanya ke Bapak. Oke. Oke anak-anak, karena sudah 10 menit, habis ini silakan dipresentasikan. Untuk Pak Soin langsung tunjuk untuk kelompok 1. Pak Cahya untuk presentasi dulu ya. Oke, saya share screen dulu untuk tugasnya Pak Cahya. Untuk tugasnya Cahya. Oke, anak-anak sudah tampil? Apa sudah tampil tugasnya dari Cahya? Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke ya, nanti kelompoknya Cahya silakan mempresentasikan. Untuk kelompok yang tidak presentasi silakan memperhatikan dan juga mengajukan beberapa pertanyaan terkait pemaparan presentasi dari kelompok 1. Untuk saudara Cahya, kami persilakan. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Teman-teman, ini hasil tugas kami dari kelompok kami. Saya langsung membuat dengan cepat. Apa itu HIV/AIDS? Nah, ini HIV/AIDS. HIV adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau AIDS. Adalah kondisi yang terdiri dari kumpulan gejala terkait pelemahan sistem imun ketika infeksi HIV sudah berkembang parah dan tidak ditangani dengan baik. Nah, sebutan untuk orang-orang yang telah mengidap HIV atau AIDS ini yaitu ODHA, ODH. Nah, di sini ada beberapa. Oke, Cahya, bisa dibacakan poin-poinnya saja ya. Oh, baik Pak. Poin-poinnya saja. Jadi, teman-teman, ya Pak, baik Pak. Jadi teman-teman, kita itu harus menjaga pergaulan, pilih-pilih teman, jangan gampang untuk bertukar sendok makanan, jarum suntik di rumah sakit. Kita harus menjaga kesehatan pergaulan itu agar kita terhindar dari virus HIV atau AIDS karena sampai sekarang belum ada obatnya, hanya bisa mencegah. Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, kita beri aplaus dulu untuk saudara Cahya dan kelompok 1. Kita beri aplaus. Oke, selanjutnya kita buka sesi diskusi tanya jawab. Langsung saja untuk kelompok 2. Saudara Zainal Fanani, silakan diajukan pertanyaan untuk kelompoknya saudara Cahya. Mohon maaf Pak Cahya, tadi kan dijelaskan di videonya Pak Sony kalau penularan HIV/AIDS itu melalui darah. Nah, sedangkan ini ada ibu yang menyusui anaknya, apakah termasuk dalam proses penularan penyakit itu? Iya Pak, jadi Oke, Pak Tegli. izin menjawab ya Pak Sony dari Fanani Pak. Nanti kalau kurang lengkap silakan ditambahin, Pak. Saya. Ya, ini gambar ibu-ibu ini sebenarnya saya susah menjelaskan Pak. Ini sensitif Pak, saya belum cukup umur Pak. Mungkin Pak Sony bisa menjelaskan Pak. Mungkin begini Bapak, masuk ya. Oke anak-anak. Oke, monggo. Oke, silakan saudara Sony Sawo. Ini karena mungkin yang menyusui jika ibu itu menderita HIV/AIDS. Nah,
seperti itu. Maka kemungkinan besar nanti ada bayinya juga akan tertular oleh HIV/AIDS. Mungkin seperti itu. Mungkin nanti Pak Guru, Pak Sony bisa menambahkan. Oke, saya bantu menjawab. Ya, jadi begini, Fanani, kalau ibu menyusui apakah menular? Ya, itu bisa tertular karena air susu itu juga termasuk darah yang disalurkan oleh ibu. Oleh karena itu, apabila ibunya ini mengidap HIV/AIDS, otomatis dia harus diberikan susu formula untuk mencegah terjadinya penularan. Bisa dipahami, Saudara Fanani? Berarti anaknya ini gula, Pak, minum darah itu. Enggak, maksudnya gini kan, air itu kan juga, darah itu kan juga merupakan air. Jadi jangan berpedoman harus selalu warnanya merah. Termasuk air susu itu pun bisa menularkan gitu, Fanani. Siap, Pak. Cukup. Oke. Anak-anak, karena waktu kita hari ini terbatas, oleh karena itu bagi grup yang belum presentasi, silakan hasil posternya di-upload di grup WA, kemudian diajukan beberapa pertanyaan, diskusi. Nanti akan Pak Sony nilai siapa yang aktif dalam berdiskusi, yang mengajukan pertanyaan, dan yang menjawab pertanyaan akan Pak Sony kasih nilai lebih. Oke, hari ini ada beberapa hal yang Pak Sony sampaikan dalam pengerjaan proyek tadi. Apakah ada kendala di kelompok 1, Saudara Cahya? Tidak ada, Pak. Sudah jelas semua, Pak. Tadi kita berkomunikasi dengan baik, Pak. Oke, bagus sekali. Untuk yang di kelompoknya Fanani, apakah ada kendala dalam pengerjaan proyek tadi? Tidak ada, Pak. Lancar. Lancar, alhamdulillah. Oke, anak-anak. Pak, kelompok mana Untuk yang paling hari ini, oke. Kelompoknya Cahya, kita beri aplaus untuk kelompoknya Cahya. Bagus sekali. Oke anak-anak, hari ini kita mempelajari materi tentang apa tadi? HIV/AIDS, Pak. AIDS, Pak, AIDS. AIDS. Jadi Pak Sony simpulkan ya, bahwa penyakit HIV itu adalah penyakit yang menular, yang sangat berbahaya. Cara penularannya mulai dari 1, berhubungan seks di luar nikah. Yang kedua, penggunaan transfusi darah yang tertular HIV. Jadi kalau kalian sakit kemudian ditransfusi darah oleh pengidap HIV/AIDS, otomatis kalian akan tertular. Yang ketiga, penggunaan jarum suntik. Kalau kamu lihat di berita-berita itu, banyak sekali orang yang terkena HIV/AIDS karena penggunaan jarum suntik yang digunakan untuk narkoba. Dan yang terakhir, hubungan seks di luar nikah. Oleh karena itu anak-anak, kalian masih SMK, jangan sampai melaksanakan hubungan seks di luar nikah. Cara pencegahannya bagaimana, Pak? Gampang sekali. Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhi apa yang menjadi larangannya dan menjalankan apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah. Terus yang kedua, jalani hidup sehat, rajin berolahraga sehingga kita tidak tertular dengan hal-hal yang negatif. Dan yang nggak kalah penting, jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nggak boleh anak-anak ya, apalagi kalian masa SMK, masa pubertas ini, kalau suka dengan seseorang harus bisa menjaga imannya. Oke, untuk pembelajaran hari ini selesai. Untuk materi yang akan datang, kita akan mempelajari materi tentang atletik ya anak-anak. Oleh karena itu tetap dijaga kondisinya, tetap sehat, tetap jaga diri. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di LKPD yang sudah Pak Sony kirim lewat Google Form tadi, silakan dikerjakan. Saya tunggu sampai nanti malam jam 7 akan saya nilai sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Pak Sony mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak. Ya, sama-sama anak-anak. Oke, Pak Sony, luar biasa. Oke, Pak Yusuf. Mungkin kalau masukan apa ya? Secara garis besar seperti yang tadi sudah tutup sesuai. Tadi PJBL, proyek Bestuni, proyeknya sudah ada, sudah ditampilkan. Kemudian untuk sintaknya juga sudah ada. Mulai dari orientasi sampai terakhir dievaluasi. Terus untuk kepribadian juga sudah bagus ya. Cuma wajahnya kurang ceria dikit ya Pak. Apa aja Pak Sony ngonten wajah itu? Ini lagi David ini Pak. Oh David, oh iya. Oh David. Habis sakit ini. Oh bisa gitu. Gak apa-apa wis. Berarti artinya kan jenengan aslinya enggak seperti ini ya, bisa lebih ceria lagi, bisa lebih apa namanya? Kan Pak. Artikulatifnya lebih sekarang ketika serius. waktunya ngegas, apa ketika waktunya slow, nah itu lagi lebih ditingkatkan. Oke, itu dari saya, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Muhammad Sony, mantap. Oke. Terima kasih Oh, lanjut. Pak Pratama. Ya.